pelajaran adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aisyah, Hadiroh. Akbar, Alisa, Hadiroh. Amelia, Hadiroh. Anggit, Hadiroh. Clara, Hadiroh. Zahra, Hadiroh. Dimas, Hadir. Devina, Hadiroh. Faiz, Fikri, Hadir. jadi semua ya Nana? Ya. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berarti kita sehat semua ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, masih ingat nggak surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang apa? Ayat 12 sudah? Ya, kan? Jadi surat Al-Hujurat ayat 12 itu menjelaskan tentang prasangka baik atau husnuzon. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Raihan. Ya, surat Al-Hujurat ayat 12 itu tentang berprasangka baik atau husnuzon. Husnuzon itu bisa kepada yang lain, temannya, atau kepada orang-orang yang di sekitarnya, termasuk berhusnuzon kepada Allah. Nah, berhusnuzon kepada Allah itu merupakan salah satu bentuk iman kita kepada Allah. Nah, ada kaitannya dengan yang akan dibahas sekarang, yaitu tentang iman kepada Allah bertemakan Asmaul Husna. Nah, sebelum ke sini, mari kita memberikan mengucapkan ya supaya kita lebih semangat ya. Belajar PAI. Fokus, paham, Coba yang akan dibahas sekarang tentang Asmaul Husna, bahwa Asmaul Husna itu sangat penting untuk kita pelajari. Itu berguna dalam beberapa hari. Kalau misalnya kita sudah bisa mempelajari itu, insya Allah kalian juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat itu dulu. Nah, anak-anak, setelah kalian lihat tayangan video ini, apa yang kalian bisa simpulkan? Silakan tulis aja. Sudah semua ya? Mari selanjutnya kita dengarkan dulu ibu yang akan sampaikan tentang materi Asmaul. Lihat lagi ke ayat. Nah, ini Asmaul Husna. Dalam pelajaran Husna itu ada beberapa kompetensi dasar yang diharapkan bisa kalian pahami. Yang pertama itu meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha pengampun, Maha adil dan Maha adil. Kemudian yang kedua, titik 3, memiliki sikap keluhuran budi, kokoh dalam pendirian, pemilih rasa aman, tawakal, adil,
Jadi sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Kemudian tiga-tiganya menganalisis makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Dan menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna yang seperti tadi, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian next berikutnya, Jenjang pembelajarannya itu ada ya diantaranya tadi dari kompetensi dasar 1 tujuan pelajaran. Setelah siswa memahami atau melakukan pelajaran itu siswa dapat meyakini bahwa Allah itu maha kokoh, maha mengamankan, maha mulia, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, maha menghimpun, maha adil dan maha akhir dengan benar. Jadi meyakini dengan benar. Nah, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik, kalian bisa memiliki sikap keluhuran budi sebagai penerima dari kepemilian, penerima aman tadi yang asal musa itu banyak ya. Kemudian next kita ke pengertian dulu, pengertian iman kepada Allah. Di sini jelaskan iman dulu ya. Menurut iman bahasa Indonesia itu adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, Nabi dan sebagainya. Adapun iman kepada Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, Maha Suci, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha memelihara seluruh alam semesta dan Maha terpuji. Menurut itu para ulama. Sekarang para ulama adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu kalau menurut ulama harus ya. Nah sekarang pengertian asmaul husna itu kalau secara globalnya nama-nama Allah yang baik dan agung atau yang indah, baik, bagus, indah. Itu secara bahasa. Secara istilahnya nama-nama Allah yang baik, bagus, dan indah. Ini tertuang dalam. Sekarang ke asmaul husna kan ada 99 nama. Tapi yang akan kita bahas itu ada 7. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim itu adalah Maha Mulia. Kemuliaan Allah dalam sifat-sifat kemahasempurnaannya tertuang dalam surat apa? Nanti di sini jelaskan ya. Kemudian Al-Mu'min atau Maha Pemberi rasa aman. Allah memberikan rasa aman kepada setiap makhluknya. Jadi kalau kita misalnya tidak merasa ketakutan, sebetulnya nama Allah Al-Mu'min. Ya Allah yang Mu'min, bila aku rasa aman, tenang, ya. Kemudian Al-Wakil, Maha melindungi. Allah memiliki sifat Maha melindungi. Ya, segala sesuatu tidak ada kita inginkan. Allah adalah satu zat yang pantas dan harus kita jadikan sandaran dalam hidup. Sandaran, apa sandaran kayaknya? Pegangan, sandaran hati. Ada kan lagunya ya? Karena kaulah sandaran hati. Sandaran hatinya adalah Allah. Setiap ketika mempunyai permasalahan kita menyandarkan atau nyender, sebenarnya gitu. Orang nyender ke ibu, ke ayah, senderkan orang nyender, menyandarkan. Setiap permasalahan kita hadapi, kita menyandarkannya atau menyerahkannya kepada Allah. Itu Allah sebagai Maha melindungi, karena Allah melindungi semua hamba-hamba. Dalilnya apa? Itu surat Al-Imran ayat 173. Ini artinya ada ya, itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengarahkan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu lakukan kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebagai pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah itu kan kalau kita minta pertolongan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu bisa terbukti ya. Karena ibu buktikan itu ketika di dalam ketakutan, berarti putus terusan. Enggak ada pertolongan Allah. Bisa kita mau ada yang ngajak di jalan,
tenang dulu ya. Untuk bimbingan ya, buka ikut, nah itu berdoa ini bisa. Terus selanjutnya Al-Matin, itu maha kokoh. Kekuatan Allah tidak akan ada tandingannya, tidak akan ada bandingannya, tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan dan mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Sedangkan Allah itu ya Al-Matin, kokoh. Maha kokoh di dunia ini tidak ada yang kokoh kecuali Allah. Misalnya raja kuat, nah, masih ada yang kuat tadi. Dalilnya apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang artinya sungguh Allah dialah pemizki yang mempunyai kekuatan sangat kokoh. Itu maha mengumpulkan Allah serta sesuatu dengan sangat mudah. Nanti kita juga ketika daerah akan dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Dalilnya surat Al-Imran ayat 9. Kemudian keenam Al-Adil, maha adil. Allah maha adil memutuskan segala sesuatu. Tidak ada yang paling ini kecuali Allah. Sebenarnya di dunia tidak ada yang adil, hanyalah Allah. Manusia pun ketika seorang ayah atau ibu adil, tetapi tidak adil serta maha akhir, tidak ada zat setelah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah maha kekal dan abadi. Tidak ada yang abadi kecuali Allah, maha akhir dan awal. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 3. Yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala. Nah, sampai istilah 107 bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Aisyah, Al-Matin kan artinya maha kokoh. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang merasa dirinya paling kuat dan lupa pada Allah? Bagaimana jika ada orang yang merasa dirinya paling kuat dan dia lupa kepada Allah? Siapa yang mau jawab dulu? Sebelum aku jawab. Beda. Kenapa dia merasa paling kokoh, paling kuat? Berarti dalam hatinya ada kesombongan. Dia berarti tidak beriman kepada Allah dan kepada Ilyas, namun tapi bagaimana dia? Itu berarti merupakan dosa besar. Dosa tidak beriman, kalau tidak beriman kesombongan itu termasuk teman setan. Ketika dulu juga Nabi setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak mau karena setan merasa dirinya sombong. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Api dan tanah itu lebih bagus api. Sedangkan dirinya sombong. Ya, bisa dipahami? Ada yang lain lagi? Mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kalian berkelompok ya, diskusikan. Ibu bagi aja kelompok ini 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Nanti membahas tentang ini al-Fatihah yang 7. Maknanya apa? Sebelum aja kembali yang itu sampaikan tadi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan berdiskusi atau berembuk. Ini boleh. Diskusi dulu. 1-4 kelompok aja supaya tidak banyak. Kalian presentasikan tiap kelompok 1 orang. Dimulai dari kelompok Naila aja ya. Silakan Naila ke depan. Ya. Yang lainnya dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang hasil yang tadi dijelaskan, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim yaitu artinya maha mulia, dijelaskan pada surat Al-An'am ayat 40. Dan yang kedua yaitu Al-Matin, maha kokoh, dijelaskan pada surat Al-Dariyat ayat 58. Dan yang ketiga yaitu Al-Mu'min, maha pemberi keamanan, dijelaskan pada surat Al-Hasyr ayat 23. Dan yang keempat yaitu Al-Wakil, maha memelihara atau maha memiliki, dijelaskan pada surat
pada surat Al-Zalzalah ayat 7-8, dan yang keenam yaitu Al-Akhir yang artinya Maha Akhir yang dijelaskan pada surat Al-Hadid ayat 3, dan yang terakhir yaitu Al-Jamil yang artinya Maha mengumpulkan pada surat Al-Sa'ba ayat 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah menyelesaikan hasil kelompok wajar masing-masing. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sifat Allah Maha ada 7 yang bisa itu ya. Nah, di antara yang tadi yang pernah kalian dengar di kelompok masing-masing, apakah ada yang mau menyanggah atau mau pendapatnya? Ya, Sabina. Jadi Sabina. Menurut kelompok kami, Al-Mu'min terkandung dalam surat Al-Hasyr ayat 23 karena banyak ayat yang menerangkan. Tadi beda dengan kelompok siapa? Beda dalam kelompok Aisyah. Kelompok Aisyah. Kelompok Aisyah surat berapa? Al-An'am ayat 82. Kalau kata Aisyah ayat 82 itu di Al-Mu'min ya. Kalau kata Sabina surat An-Naml Al-Hasyr ayat 23 ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan dari mulai Asmaul Husna dari yang 1 sampai 7? Silakan oleh Naila, boleh diulangi lagi. Ya. Jadi yang tadi itu Asmaul Husna ada 99. Namun yang kita pelajari tadi ada 7 yaitu Al-Karim yang artinya Maha Mulia. Surat ini Al-Karim dijelaskan pada surat Al-Naml ayat 40. Baik, setelah disimpulkan tadi dari beberapa teman kalian, sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetes kemampuan kalian sampai di mana. Jadi yang pertama, kalau Asmaul Husna Al-Karim artinya apa? Ya, Ilham, apa? Al-Karim artinya yang Maha Mulia. Ya, bagus, betul. Artinya Maha Mulia. Nah, setelah ini kita akan mengadakan tes evaluasi. Ibu akan memberikan tes lewat Google Form. Semuanya bawa ya. Biar Ibu nanti memberikan linknya. Nanti kalian klik aja, lalu isi dari link tersebut. Itu pertanyaan seputar Asmaul Husna. Bisa dinyalakan HP-nya? Ibu share-nya ke grup ya, ke grup kelas. Kita diaktifkan kuotanya, linknya. Sudah ada linknya ya? Sudah semua ada linknya? Nah, silakan kalian isi linknya. Kalau bisa jangan bekerja sama karena ini sifatnya individu. Fokus ke HP masing-masing. Ya, semua udah kirim? Kalau sudah kirim. Sudah kirim ya? Nah, itu berarti keberlanjutan sudah selesai. Itu dengan diberikan evaluasi pengetahuan atau tingkat kognitif kalian. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan refleksi. Itu satu soal pengetahuan ya. Sekarang Ibu kasih link lagi refleksi dari pembahasan materi Ibu sampaikan. Ibu kirim linknya lewat Padlet. Ibu share lagi di grup kelas sebagai 6 ya. Linknya, link Padlet, tinggal klik aja nanti ya. Nah, sudah ada? Sudah beres ya semua? Tinggal kirim, klik kirim. Ibu lihat masih aktif, sekarang acak aja ya. Sudah ada yang menginginkan?
terima kasih. Setelah dilihat kalian sudah bisa memahami, menangkap apa yang disampaikan secara globalnya. Berarti supaya sudah bisa melakukan tujuan pembelajaran yang pertama tadi. Meyakini dengan benar bahwa Allah menguji sifat-sifat al-husna dengan baik dan benar dan sesuai tadi tujuan pembelajaran kita. Nanti yang akan kita bahas minggu berikutnya mungkin tentang setelah al-husna itu nama-nama al-husna. Kemudian nanti dibahas pada pertemuan berikutnya tentang sifat atau contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada Al-Husna. Baik, kita tutup aja dengan membacakan